Kita akan melanjutkan materi kita masih berkaitan dengan persamaan kuadrat. Dan kali ini kita akan masuk ke bagian menyusun persamaan kuadrat. Kalau kemarin kita mencari akar-akarnya, selanjutnya menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar tersebut, maka saat ini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan atau menyusun sebuah persamaan kuadrat. Jika yang pertama itu, jika diketahui akarnya, artinya diketahui nilai X1 dan juga diketahui nilai X2, maka kita akan menentukan persamaan kuadrat tersebut. Contohnya kita lihat pada bagian berikut. Contoh, tentukan atau susunlah persamaan kuadrat. Susunlah persamaan kuadrat jika diketahui titik dua. Yang pertama X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 3. Yang B, X1 sama dengan min 4 dan X2 sama dengan 6. C, X1 sama dengan 2/3 dan X2 sama dengan min 8. D, X1 sama dengan 1/4 dan X2 sama dengan 2/3. Bagaimana cara menentukan atau menyusun persamaan kuadrat tersebut? Maka yang pertama, kita harus tahu apa rumus menyusun atau menentukan persamaan kuadrat jikalau diketahui akarnya. Rumus persamaan kuadrat ada dua rumus yang bisa digunakan. Yang pertama itu X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Ini bisa digunakan. Rumus yang kedua, X kuadrat kurang X1 tambah X2 X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Jadi kedua rumus ini boleh digunakan untuk menyusun persamaan kuadrat. Kita akan melihat bagian A. Kita lihat bagian A, penyelesaian bagian A. X1 5 dan X2 3 boleh kita gunakan. Untuk bagian A kita gunakan aja kedua-duanya supaya tahu menggunakan kedua rumus itu. Berarti kalau kita pakai rumus pertama, X kurang X1 X kurang X2 sama dengan 0. Berarti X1 nya 5, berarti X kurang 5, kemudian X2 nya 3, X kurang 3 sama dengan 0. Maka tinggal kita kalikan X dikali X, X kuadrat, X dikali min 3, min 3X, min 5 kali X, min 5X, min 5 dengan min 3 itu menjadi positif, 15 sama dengan 0. X kuadrat, ini min 3 dengan min 5 menjadi min 8X ditambah 15 sama dengan 0. Inilah kalau menggunakan cara pertama, rumus pertama. Kalau kita gunakan rumus kedua, X kuadrat kurang X1 tambah X2 X tambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Masukkan X1 tambah X2 berarti X kuadrat, X1 tambah X2 berarti 5 ditambah 3. Ini maksudnya 5 3.
tambah X1 kali X2 berarti 5 dikali 3 sama dengan 0. Berarti ini X kuadrat kurang 5 tambah 3 itu menjadi 8. 8X ditambah 5 kali 3 menjadi 15 sama dengan 0. Tentunya akan sama hasilnya. Cara yang pertama tadi ini dengan cara yang kedua hasilnya sama. Selanjutnya kita akan melihat bagian B. Bagian B kita cukup menggunakan rumus. Salah satu rumus saja. Kita pakai misalnya rumus kedua. X1 nya minus 4, X2 nya 6. Berarti X kuadrat dikurang X1 tambah X2 X tambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Lihat ini minus 4 dengan 6 berarti X kuadrat kurang minus 4 tambah 6 ya, ini minus 4 dan 6 dikali X minus 4 dikali 6 sama dengan 0. Ini X kuadrat kurang minus 4 ditambah 6 tinggal 2X minus 4 dikali 6 minus 24 sama dengan 0. Nah, ini dia untuk bagian B. Sekarang kita lihat bagian C. Bagian C berarti X1 nya 2/3, X2 nya min 8. Berarti kita mulai X kuadrat dikurang ya X1 tambah X2 X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Tinggal dimasukkan ya, X1 nya 2/3 berarti X kuadrat kurang ya X1 tambah X2 berarti 2/3 dengan min 8. 2/3 min 8 X 2/3 dikali min 8 ya X kuadrat kurang berarti ini kita samakan penyebut 2/3 kurang ini 24/3. 24 dibagi 3 itu 8 supaya sama penyebutnya sama-sama 3. Baru di sini X. Kemudian ini pasti jadi negatif karena ini positif dengan negatif 2 kali 8 berarti 16/3 sama dengan 0. X kuadrat kurang 2 kurang 24 ya berarti 22/3. Karena 2 kurang 24 adalah negatif maka ini menjadi positif ya. 2 kurang 24 negatif, negatif dengan negatif jadi positif. 22/3 X kurang 16/3 sama dengan 0. Agar di dalam persamaan kuadrat itu tidak ada berbentuk pecahan, maka kita kali 3. Karena ini 3, maka kali 3 3x kuadrat tambah ini kali 3 hilang 3-nya 22x. Selanjutnya ini menjadi 16 sama dengan 0. Kita masuk bagian D, bagian yang terakhir. X kuadrat kurang X1 tambah X2 X tambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Kita masukkan X kuadrat X1 1/4 ini 2/3 berarti 1/4 tambah 2/3 X 1/4 dikali 2/3 sama dengan 0. Berarti X kuadrat kurang, samakan penyebutnya ya. Berarti kalau kita samakan penyebutnya 12, 4 dengan 3 berarti kali silang pun boleh. 3 kali 1 3, 4 kali 2 8 ya, 4 kali 3 12 jadi per 12 X tambah dikalikan 1 dikali 2 2, 4 dikali 3 12 sama dengan 0. Berarti X kuadrat kurang 3 tambah 8 11 per 12 X tambah 2 per 12 sama dengan 0. Sama seperti bagian C tadi, karena ada
pecahan, maka ini kita kalikan dengan penyebutnya. Maka ini dikali 12 ya. 12x kuadrat, ini hilang 12-nya kurang 11x, ini juga hilang 12-nya tambah 2 sama dengan 0. Demikianlah cara menyusun sebuah persamaan kuadrat jika akar-akarnya x1 dan x2 diketahui.